Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi-siswiku kelas 12 ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu keagamaan. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Ustadzah. Kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang kritik dan esai sastra. Kritik dan esai sastra. Kita akan berbagi ilmu tentang kritik dan esai. Mungkin kalian sering mendengar istilah kritik, tapi jarang yang mendengar istilah esai. Kenapa kritik dan esai selalu disandingkan? Kita akan tahu alasannya. Sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra adalah bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberikan penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra yang sedang dihadapi seorang kritikus. Sedangkan esai adalah karangan yang berisi kupasan atau tinjauan tentang suatu pokok masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendapat, atau ideologi yang disusun secara populer ya, berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Sifatnya berarti subjektif. Cara penilaian atau cara penulisan esai lebih bebas. Sementara kritik sastra, objek penilaiannya hanya dunia sastra. Dalam penilaiannya, karya sastra bersifat objektif dan harus menyertakan alasan dan bukti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan kritik sastra. Objek pembahasan esai ini adalah permasalahan umum yang bersifat subjektif. Ya. Jadi, kalau kritik bersifat objektif, kalau esai bersifat subjektif. Sebuah kritik sastra itu juga mempunyai ciri-ciri antara lain memberikan tanggapan terhadap objek kajian atau hasil karya sastra dalam hal ini. Kemudian memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, memberikan solusi atau kritik konstruktif. Yang kelima, tidak menduga-duga. Dan yang keenam, memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Itu kritik ciri-cirinya. Sedangkan secara umum, esai memiliki ciri-ciri: satu, merupakan prosa, artinya dalam bentuk komunikasi tertulis berisi gagasan. Yang kedua, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, memiliki ciri khas. Seorang penulis esai yang baik memiliki karakter tulisan yang khas yang membedakan dengan tulisan orang lain. Yang keenam, selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Dan yang kelima, bersifat subjektif. Kemudian jenis-jenis kritik sastra dan esai. Jenis kritik sastra diantaranya berdasarkan bentuk. Ada kritik teoritis, ada kritik terapan. Kritik teoritis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan, pembedaan, dan kategori-kategori untuk diterapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penerapan kriteria. Yang kedua yaitu kritik terapan.
merupakan diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya. Misalnya buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai Jilid 2 tahun 1962 yang mengkritik sastrawan dan karyanya, diantaranya Muhammad Ali Nugroho, Noto Susanto, Subagio Sastrowardoyo, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan pelaksanaan kritik, ada kritik yudisial dan kritik induktif serta kritik impresionistik. Kritik yudisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya. Sementara kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. Sementara kritik impresionistik adalah kritik sastra yang menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus karya sastra dan menyatakan tanggapan atau impresi. Yang ketiga, berdasarkan orientasi. Kritik dan esai berdasarkan orientasi, ada kritik mimetik, ada kritik pragmatis, dan kritik ekspresif serta kritik objektif. Ya, itu kalian pahami. Sedangkan jenis-jenis berdasarkan 6 bagian berikut. Ya, jenis-jenis esai. Kalau tadi jenis-jenis kritik, sekarang jenis-jenis esai. Ada esai deskriptif, ada esai tajuk, ada esai cukilan, ada esai pribadi, ada esai reflektif, ada esai kritik. Ya, jadi masing-masing punya bagian-bagian tersendiri. Mungkin ini materi baru yang ada hanya di kelas 12, sebuah kritik dan esai. Untuk menggambarkannya atau mengerti, memahaminya, kalian bisa punya gambaran sendiri bahwa yang namanya kritik itu berdasarkan teori, bahasanya teoritis, karena harus dipertanggungjawabkan ya untuk keilmuan dan lain sebagainya. Jadi orang yang mengkritik itu harusnya memang tahu betul tentang apa yang dikritik. Kalau dalam hal ini sebuah kritik esai, maka kritikus tersebut harus paham bahwa apa yang dikritik itu mempunyai ciri-ciri lain, mempunyai sisi-sisi lain yang bisa dinilai. Tujuannya untuk membangun sastra itu sendiri. Jadi tidak untuk menjatuhkan atau untuk menjelek-jelekan, ya, merendahkan, tidak, tapi tujuannya untuk konstruktif tadi, jadi untuk membangun karya sastra. Sementara esai ini lebih santai, bahasanya bahasa opini, bahasa pendapat, tapi tetap berdasarkan fakta dan data, jadi tidak asal ngomong juga gitu ya. Jadi sebuah esai adalah tanggapan dari penulis tentang sesuatu hal dengan bahasa yang santai, beda dengan kritik tadi. Kalau kritik tadi dengan bahasa teoritis ya. Jadi semuanya memang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, hanya cara penyampaiannya saja yang berbeda ya. Dalam sebuah kritik itu juga ada strukturnya, ada pendahuluannya, ada isi, ada penutup atau reorientasi ya. Jadi susunannya seperti itu dalam sebuah kritik sastra dan esai. Jadi tidak tumpang tindih. Jadi ada gambaran umumnya dulu, kemudian ada pendapat-pendapat kita atau penilaian-penilaian kita, kemudian ada penutupnya sebagai reorientasi ya. Kemudian bagaimana ya cara membuat sebuah kritik agar tidak kesannya kolot, kesannya tidak membosankan? Ini harus ada taktik dari seorang kritikus. Bahasa yang digunakan jangan bahasa-bahasa yang membosankan, tapi bahasa-bahasa yang
sekiranya menarik perhatian dari pembaca sehingga pembaca mau lagi membaca untuk selanjutnya. Tidak hanya begitu membaca pendahuluan sudah kayaknya nggak menarik nih, kayaknya berat ini, kayaknya boring nih, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian nanti harus lebih bahasanya lebih menarik lagi. Ya, mungkin kalian baru tahu tentang kritik sastra ya ini di kelas 12. Adapun materi-materi lain tentang sebuah kritik sastra, esai sastra, kalian bisa lihat di paparannya Ustadzah juga di rumah belajar. Mungkin itu penjelasannya Ustadzah tentang sebuah kritik dan esai sebuah sastra. Apakah harus sastra? Tidak. Kejadian-kejadian sosial, kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan budaya ataupun apa bisa dikritik dan juga bisa dibuat sebuah esai. Ya, asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Cara penyajiannya boleh menggunakan cara kritik atau boleh menggunakan cara esai. Yang jelas kalau kritik harus objektif apa adanya. Kemudian kalau esai itu subjektif karena masing-masing penulis, masing-masing esesor itu beda-beda. Ya, itu saja dulu penjelasan dari Ustadzah tentang kritik dan esai. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di materinya Ustadzah yang sudah Ustadzah share juga di rumah belajar. Tetap semangat, tetap membanggakan, tetap kalian jangan patah semangat ya. Pokoknya tetap sabar menghadapi pandemi ini, insya Allah bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali, kita bisa bercengkrama kembali, kita bisa bercanda kembali, bertemu di kelas dalam suasana yang berbeda-beda ya. Dari 18 Maret kita tidak bertemu, tapi kita tetap bisa berkomunikasi, tetap menuntut ilmu. Ustadzah doakan kalian tetap sehat, tetap menjadi putri-putri di rumah yang yang sangat dicintai oleh ayah dan bunda di rumah. Jangan menambah beban mereka. Kalau tidak bisa membantu meringankan mereka, jangan menambah beban mereka. Ya, tetap jadi anak-anak yang cantik, anak-anak yang solehah, dan anak-anak yang kurut. Sekian dulu dari Ustadzah. Terima kasih sudah nonton channel YouTube-nya Ustadzah. Sekali lagi tetap belajar, semangat dimanapun dan kapanpun kondisinya, kita tetap husnudzon. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.